Quote ini tuh punya nilai yang dalam gitu. Oke, langsung aja. Quote ketiga. Quote ketiga ini dari kalangan anak band. Bahasa Inggris bos. Oh iya, Coba soalnya baca dah. Lu kan anak band. Gua sekarang bukan anak band lagi gua. Anak apa? Anak Tuhan. Anak Coba. Oke, ini quote yang terkenal ya. Kalau di studio band tuh kalau pasti ada poster ya, dia. Kadang suka ada. Iya. Lagi ngerokok atau lagi main gitar atau lagi apa. Iya, benar. Namanya Kurt Cobain. Wih, ini favorit gua dulu, Bos. Waduh. Grunge. Iya, keren sih. Grunge. Itu terkenal tuh zaman gua STM. Iya. Lama banget lu. Iya. SMP kayaknya ya itu. Kalau Kurt Cobain SMP gua. Bandnya Nirvana kalau teman-teman tahu ya. Wes. Itu aduh. Tunggu tuh kita ingetin dulu nih buat anak-anak Nirvana nih. Jadi quote ini bukan untuk menjatuhkan ya. Iya. Quote ini hanya menyimbangkan atau apakah cocok dengan firman Tuhan. Kalau teman-teman yang suka Nirvana jangan langsung terusik. Kayak gini quote nih dari Kurt Cobain ya. I'd rather. Bahasa Inggris coy. I had gitu ya. Ini gak usah gue singkat lah. I had rather be hated for who I am than loved for who I am not. Intinya gini. Artinya bahasa Indonesia dulu dong. Oh iya. Gak semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris, Bos. Iya. Bahasa Indonesianya dulu baca. Mohon maaf. Kecilin lepisnya. Bahasa Indonesia dulu, gue juga gak ngerti nih. Artinya saya lebih baik dibenci karena diri sendiri. Gua apa adanya gitu. Oh iya. Diri saya sendiri. Iya. Daripada dicintai orang, disukai orang, tetapi bukan diri saya sendiri. Pakai topeng bosku. Intinya si Baba Kurt Cobain ini, si rockstar ini, si banyak pak legend dia. Banyak penggemarnya seluruh dunia bahkan sampai sekarang masih fanatik. Iya benar. Grunge itu anak-anak grunge masih banyak sih teman-teman gue juga. Dan gini, dia bilangnya gue lebih baik dibenci men, karena gue apa adanya daripada gue pakai topeng supaya disukai banyak orang. Mungkin Babang Kurt Cobain ini melihatnya dari orang yang berpura-pura. Iya mungkin dia kesel gitu kali ya. Mungkin sekitar lingkungannya. Iya, apalagi gaulnya di situ aja sih dia kata. Iya. Aduh jangan lah. Mesti diedit ya. Iya, terus. Apalagi mungkin dulu di kalangan artis banyak yang berpura-pura. Benar di kalangan melihat artis. Fans melihat dia tuh orang yang sempurna. Benar. Ya kan? Apalagi dia udah kayak fansnya banyak. Dia bilang A, mengikutnya fansnya ngikut bilang A. Iya. Gitu ya. Artinya gini. Artinya mungkin Babang Kurt Cobain bilang bahwa lebih baik apa adanya daripada lu munafik gitu lah ya. Gitu karena fenomena zaman sekarang nih ya, anak-anak bukan milenial sih, Gen Z gitu ya sekarang Gen Z ya. Yang suka main TikTok, tapi nggak apa-apa, TikTok nggak apa-apa. Hurra gitu. Gen Z. Itu Gen Z. Hurra gitu. Yang rambutnya dikit gitu lagi. Yang gue lihat di fenomena sekarang adalah fenomena pansos, Ci. Ya. Apakah pansos? Pansos, Panji sosial. Atau apa? Panggung ya? Panjat sosial. Panjat, ada logo. Panggung ya? Panjat. Iya. Artinya katro banget gue. Enggak apa-apa. Terus. Katro bukan dosa. Iya, benar. Katro hanya kebiasaan buruk. Kurang update. Pansos itu lu melakukan segala cara supaya lu tuh diakui di dunia sosial. Mungkin di dunia teman-teman sekolah, teman-teman kampus, teman-teman kantor, teman-teman medsos mungkin. Ya kan supaya lu masalah lu dipandang. Si ini hebat ya ternyata diakuin gitu. Diakuin. Tapi dengan cara yang tidak semestinya. Waduh, hebat juga. Misalnya lu maksa beli HP nih, gue harus punya iPhone 11 Pro. Waduh. Tapi buat apa? Buat TikTokan doang. Tapi kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
Yang jadi masalah kan? Yang jadi masalah kalau tidak sesuai dengan kehidupannya, ya kan? Misalnya kondisi ekonomi teman-teman yang masih malas-malas tadi nih. Oh iya tuh. Mau bermimpi beli iPhone 11 Pro, kalau kalian masih malas dan masih dekat dengan kemiskinan, itu tanda-tanda Anda orang yang pansos. Dulu ada tuh men, ini nggak tahu, ini temen gue ada dulu. Dia nggak mau sekolah kalau nggak dibeliin motor. Dia enggak. Waduh. Sampai bolos seminggu. Bapaknya orang kaya nggak? Atau memang nggak mau Gue ngasih? nggak tahu sih. Oh iya. Tapi intinya adalah dia memaksa kehendaknya supaya, kan dulu Harus zaman-zaman ada motor gitu, ya. iya. Oh, iya. Zamannya anak-anak motor. Kalau nggak ada motor nggak ada cewek. Gitu kan ya. Iya. Makanya disebut cewek knalpot. Iya benar juga. Tapi anak tuh nggak gitu ya. Iya. Gitu kan ya. Gitu maksudnya. Dia supaya diakui, dia maksa berbagaimanapun caranya, walaupun mungkin orang tuanya nggak ini ya. Nggak kurang mampu di situ, mungkin uangnya untuk yang lain dulu, mungkin uangnya ya buat sekolah lu dulu kurang deh. Lah, intinya kurang mencukupi lah ya. Kurang mencukupi, tapi dia maksa. Itu kan salah satu pansos menurut gue ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi gini. Pansos bukan gue kira di media sosial aja gitu. Itu juga bisa. Misalnya dunia nyata yang lu maksud. Iya, lu harus follow artis ini baru. Lu followernya harus 10.000 baru gitu ya. Hidup lu berharga, enggak begitu. Artinya gini, mungkin yang gue sikapi dari si Babang Koben ini, mendingan apa adanya, tetapi lu tetap di track yang benar dan tidak merugikan orang lain. Iya. Nah, gitu. Menurut gue sih ya. Bisa juga sih, bagus juga sih untuk jadi diri sendiri kan kita perlu panutan ya. Nah, betul. Kadang kita juga bingung nih, kayak gue nih. Gue dulu mau berhenti ngerokok, ya kan. Kadang-kadang gue berpikir gue pasti mampu nih, gue pasti bisa kan, tapi nyatanya gagal coy. Karena nyatanya gagal ketika gue berusaha jadi diri sendiri, gue malah gagal. Oh kok lu jadi berbeda sih sama si Dion. Nah gitu ya. Gini teman-teman, jadi diri sendiri juga susah kan, ya kan. Perlu juga pengetahuan gitu supaya kita ngerti arahnya kita mau kemana untuk jadi diri sendiri. Iya betul. Karena itulah yang disebut ini ya, berakal ya. Iya. Berakal atau berakhlak ya kan. Karena nyatanya memang gue waktu itu untuk berhenti judi aja, untuk jadi diri sendiri susah, malah tambah gagal gitu. Kita perlu panutan, benar-benar panutan, tapi bukan untuk menjadi seperti dia semata-mata. Tapi juga jadi diri kita sendiri semata-mata. Ambil yang baiknya ya. Bener. Ambil yang baiknya doang. Nah, siapa yang pantas, yang layak jadi panutan kita nih? Nah, gitu. Apakah Kurt Cobain? Nah, atau ke tetangga kita, ya kan? Temen Atau nongkrong kita, atau, nah kalau gua ya, lu ya. kalau dulu gua standar gua dulu firman Tuhan sih, standar gua firman Tuhan, karena gua tahu gua orang gagal ya kan, gua tahu gua orang yang, susah menang gitu ya, mau berhenti ngerokok kalah mulu, mau berhenti judi kalah mulu, berhenti begadang aja kalah mulu gitu. Ya kan? Iya, apalagi ya. Tapi maksudnya begadang yang tiada artinya. Berhenti minum, gue kalah terus. Nah, gue sebagai anak muda pada waktu itu 6 tahun lah, 6 tahun, 6-7 tahun lah. Enggak. Gue berhenti itu 2000 berapa? Gue lupa ya. 2000, gue bertobat 2009, 2010 menjelang 2010. Gue udah mulai berhenti ngerokok gitu. Jadi maksud gue gini, karena gue tahu gue orang gagal, nah gue perlu seorang panutan yang membuat gue berhasil. Nah, gue kan lingkungan gue kan bukan lingkungan yang auto Kristen kan ya. Ada sih Kristen, tapi kan ya maaf ya KTP gitu. Maksudnya masih sama gue. Ya. Jadi gue buat apa gue belajar dari dia? Tapi gue gini, dulu gue orangnya juga saklek juga ya, dalam hal ngambil prinsip gitu. Jadi gue cuman meyakini bahwa di dalam Yesus gue menang, udah itu doang. Itu ya. Padahal gue sendiri nggak ngerti Yesus, beneran gue nggak ngerti Yesus. Meskipun gue orang Kristen dari kecil, tapi gue nggak ngerti who is Jesus. Tapi gue dulu beriman aja gitu, gue berdoa gitu. Dan gue sebenarnya dapet sih something suara lah
gitu. Something suara. Something suara. Dan Tuhan tuh cuma ngomong gini, ingat aku. Kata itu terus mengiang. Itu lu denger apa kayak apa? Mendengar, ingat aku. Nah, konteks ingat aku kan buat Kristen yang masih kaleng-kaleng kayak gue Iya, kan bener. kebingungan kan. Iya, ingat maksudnya apa diingat? Iya. Enggak, Tuhan ngomong begitu. Oh, gitu. Ingat aku. Nah, gue coba merenungkan ya kan. Aku tuh apa sih? Nah, gue mencoba mengingat-ingat dan baca Alkitab. Akhirnya gue dapet, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Ya. terus gue juga masih merenungkan, maksudnya jalannya apa? Maksudnya kebenaran apa? Maksudnya hidup apa? Nah, dulu gue pikiran simpel aja. Gue menganggap, oh berarti Tuhan ini pengetahuan. Oh. Berarti yang gue butuhkan sekarang adalah pengetahuan. Ya. Jadi gue ingat itu kan. Dengan gue memperbanyak pengetahuan yang selaras dengan firman Tuhan, dari situlah gue jadi semakin bisa jadi diri sendiri. Gue bisa berhenti ngerokok dan teman-teman gue heran gitu. Gitu ya. Teman-teman gue heran, wih, seorang Richie loh gitu. Seorang Richie gitu ya kan. Gue tahu banget Richie nih buluk-buluknya, gue tahu banget nih Richie nih buluk-buluknya. Pokoknya dari yang pahit-pahitnya, yang jelek-jeleknya gue tahu banget. Temen gue sampai heran, gue mending ngerokok dan lain-lain. Dari situlah gue merasa inilah Richie yang sebenarnya. Woi. Ada gak sih firman Tuhannya yang kayak bilang lu tuh harus jadi diri lu sendiri, tapi diri lu sendiri yang artinya based on Christ, based on firman Tuhan. Ada gak firman Tuhan gitu? Of course, ada. Coba apa tuh misalnya contoh-contoh? Ini gua nih. Iya, coba. Ya? Lu dong. Oh iya. Ada temen-temen gua ada siapin. Oke. Iya. Sebenarnya masih selaras dengan Roma 12 tadi, cuman ini yang bagian A-nya ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, Ya. bagian A dan B. Ya. Aku baca ya. Baca dong. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh pembaharuan budimu. Budi itu soal akal ya teman-teman ya. Soal akal, soal pengetahuan, soal hikmat ya. Iya, hikmat. Gitu. Pola pikir kita sih sebenarnya. Iya, bukan Budi pergi ke pasar ya. Bukan Budi Anduk, almarhum. Gitu. Nah, kita kalau mau tahu jati diri kita, standar kita, pengetahuan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gitu, karena cuma dari sana datangnya pembaharuan budi. nah itu dia. Iya, pembaharuan budi itu ya lu gitu. Lu diperbarui. Pola gitu. pikir lu diperbarui. Ini dibarui, Iya, ini benar. dibarui, ini Iya. perilakunya juga diperbarui. Iya, betul. Jadi nggak cuma bacot doang gitu. Nah, tidak serupa dengan dunia ini yang Iya. sekarang. Yang pansos-pansos. Oh, iya, yang malas-malas. Bener. Gitu. Jadi kita kalau mau ngasih contoh juga ke orang enak gitu. Betul ya. Memang sih butuh proses sih, nggak gampang sih ya. Tapi jalanin aja lah, pasti selagi lu mau, Dan- lu percaya Tuhan, Dan teguh ya. iya nggak munafik di hadapan Tuhan, ya depan belakang sama di hadapan Tuhan pasti bisa. Yes. Ah, lu mah gampang sih ngomong doang. Banyak orang sudah membuktikan ini bahwa dia bisa berubah. Iya, gue. Ya kan? Dan banyak orang jutaan di luar sana, mungkin lu juga yang lagi nonton ini. Iya. Tapi lu yang menonton ini tapi mikir, aduh, kok bisa gak sih? Of course yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Gimana coba? Coba lu kalau lu nggak tambahin. Yang kembali ke quote. Jadi di mana selarasnya? Ya kan? Di mana kesinkronisasinya artinya, atau memang tidak sinkron? Bisa sinkron, bisa tidak sinkron juga. Ada dua berarti nih. Iya benar. Kan bener kan, artinya kayak gue bilang tadi jadi diri sendiri, kalau Iya. juga diri sendiri. Nah, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada juga nih, katanya dia bilang nggak boleh dong jadi kayak orang lain. Jadi berarti kita kayak pakai topeng munafik bla 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 bla. Tapi rasul kita, rasul kebanggaan, panutan kita umat Kristen. Siapa tuh? Rasul banyak. Ada 12. Bukan rasul murid Yesus. Oh, bukan. Rasul tambahan adisional. Oh, siapa tuh? Waduh. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Waduh, bahaya nih. Dia bilang gini. Kalau ada itu gue lupa deh. Oke, dia bilang gini ya. Kalau kamu pokoknya gini ya. Kalau kamu melayani orang Yahudi, Iya. jadilah seperti orang Yahudi. Kalau kamu melayani orang Yunani, jadilah seperti orang Yunani. Sorry ya kalau misalnya kata-katanya salah mungkin, tapi intinya begitu yang gue ingat. Ada. Gitu ya. Gitu. Artinya adalah kita harus juga fleksibel, men.
Oh gitu. Iya dong. Iya sih benar. Tapi Ya kan? fleksibel kemana nih? Jangan sampai kita masuk pencobaan. Aku Fleksibel. fleksibel aja. Ya kan masuk diskotik ya. Kan? Aku fleksibel, repot, aku ya. fleksibel. Aku Ya. bisa Fleksibel masuk yang bener kemana dong lo yang. aja. Fleksibel artinya bukan menurunkan standar. Bener. Ya, nggak boleh. Karena situasi ya. Nah, Misalkan nggak boleh. jadi berubah. Iya, misalnya lu menerima suap, nah itu salah. Gitu kan ya. Bener, iya, Gue salah. fleksibel kok. Oh. Gue fleksibel, gue masuk ke pemerintahan, gue fleksibel Iya. menerima suap. Saking fleksibelnya tuh aja. Jangan kayak gitu lah. Artinya percobaan tidak pandang bulu. Iya bener. Oh iya bener juga ya. Iya kan? Iya bener. Jangan tidak pandang dulu ya. Atau dia yang mencoba diri sendiri. Iya. Jadi maksudnya tuh fleksibel lebih ke arah Artinya situasi apapun. Iya betul, situasional. Tetaplah jadi Anak Tuhan. jadi yang benar ya. Iya. Ya, Tanpa menurunkan benar. tanpa menurunkan standar. Standar kita- Kristenan ya. Iya, standar 2. Iya. Kita tetap bisa masuk ke misalnya nih, ntar mungkin dibahas tempat lain. Gua nih, Ci. Hmm. Gua kan DJ. Wush. Cit, 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 cit. Saya Kayaknya gua enak banget. iya. Gua tuh kantoran tapi ya namanya duit ya. Iya. Waduh. Kerja sampingan. Anda nih pemberhalaan. Tapi gue juga seorang DJ ya, teman-temannya disc jockey artinya yang di depan panggung tekan play orang joget-joget Wah. gitu. Terus gue dibayar. Nah, gitu doang kerjanya sebenarnya. Anda tidak menjaga kekudusan kan. Bahaya bosku. Ini auto Kristen. Auto nih. Kristen. Gue DJ gitu. Emang kalau godaan sih ada aja gitu ini ya. Benar-benar. Ya teman-teman gue tau lah ada misalnya gue lagi main nih, gue kan fokus ya main. Jadi tuh misalnya teman-teman, kalau teman-teman anggap DJ itu adalah pekerjaan mesum, Waduh. Anda salah. Waduh. Berat anak DJ nih. Anda salah. Jadi gue tuh kerja main itu, jadi nge-DJ itu harus fokus ya. Nanti kan kita jadi fokus. Lu tuh nggak akan bisa. Jadi lu tuh tidak boleh, bukan nggak akan bisa, tidak boleh terdistract dengan hal-hal lain, cewek-cewek Yang di seksi, sekitar situ ya. iya, cewek-cewek pakai bikini, cewek-cewek gitulah ya. Jadi maksud lo this is just for fun. Iya, gitu bukan ya? just for fun, Oh, apa tuh? just for money. Dari sisi lo kan? Iya. Dari sisi jemaat Iya. yang di bawah. Gimana? Jemaat. Oh, peserta maksud gua. Gimana Audiens, itu dia? audiens. Iya, audiens. Para hadirin dan Iya. hadirat. Ya mereka mah ya ya kan yang penting kan gue kerja gitu loh. Nah, masa gini. Itu yang gue maksud dengan fleksibel, artinya gue tidak mengangkat standar gue nggak ngerokok, gue nggak ngobat, gue nggak main cewek dan lain-lain. Walaupun dengan kehidupan seperti itu, gue tetap bisa profesional tanpa jatuh ke dalam dosa. Gitu maksud gue fleksibel, men. Dahsyat lo. Dan itu hanya untuk profesional. Waduh. Buat orang-orang yang masih masih gampang jatuh, masih gampang tergoda, Iya. jangan dicoba. Ya, yang Tidak boleh. hidupnya seperti air di laut ya ombang-ambingkan ya. Tidak boleh. Iya. Jadi ini memang pengalaman gue yang gue bilang tadi, gue bertobat tahun 2005. Dan gue nggak main-main, gue langsung melayani Tuhan, gue langsung benar-benar bertobat. Dan ini adalah buah pertobatan gue, artinya gue tetap bisa fleksibel dengan kekristenan gue, dengan nilai gue, dengan iman gue, tapi juga bisa profesional di dunia kerja. Itu maksudnya fleksibel yang gue maksud. Terus di mana ininya apa? Yang kurang selaras, ada nggak yang kurang selaras dari quote-nya abang kita nih, Kurt Cobain nih? Nah, sebenarnya sih salah satu menurut gue ya, Yang kurang selaras atau kurang selarasnya itu menurut gue tergantung perspektif aja sih sebenarnya sih, gitu kan ya. Lu mau bilang lu nggak boleh menurut munafik, versi kita jadi gimana nih? Ini selaras atau enggak nih? bisa dibilang Ya, bisa dibilang sih, bisa dibilang selaras. selaras. Bisa dibilang selaras. Ya secara umum selaras. Betul. Benar. Tapi kalau diartikan lagi secara nilai-nilai kerohanian, karena ini ngomong Kurt Cobain, kita nggak tahu ya Kurt Cobain ini arah imannya kemana ya. Iya, kita nggak mau ngejat. Iya, itu kebebasan dia ya. Kita nggak Karena boleh. kita orang Kristen, kita harus tahu nih arah jadi diri sendiri kita kemana. Betul. Gitu. Ini perlu kebenaran yang tepat Karena ada juga gitu ya. Sorry, kan ada juga ini. Karena orang bilang gue dulu ada jangkau orang, gue jangkau orang gereja. Dia nggak mau gereja lagi.
Karena apa? Ada yang bilang, Yun, gue kayak nggak cocok di gereja. Diri gue gue kayak bukan jati diri gue, ngerti gak sih lo? Oh, iya. Artinya dia kayak ngerasa gue tuh lahir sebagai seorang pendosa. Gue hidup pendosa, ya udah, gue orang berdosa gitu ya. Dia nggak layak di gereja gitu ya. Itu yang gue bilang, gue gagal terus karena itu. Karena gue merasa jijik dengan diri gue sendiri. Jadi gue nggak mau deket Tuhan. Nah, berarti pola pikir ya? Iya. Yang kayak gitu-gitu cenderung gagal. Mending gagal. Kalau gagal berarti kan ada coba. Betul. Ada mencoba. Nggak mau. Iya, ini nggak mau, udah repot dah. Iya. Menutup diri, nggak mau terbuka, nggak mau rendah hati. Repot, cuma ngeliat dosanya, terus mending ada hikmatnya dia. Iya betul. Dosa kan adanya malah petaka ya kan, binasa. Kalau lu lihat dosa terus, nanti hancur. Iya, kita harus tahu standar jati diri kita di dalam Kristus itu apa. Gitu. Iya, bukan beneran jadi Tuhan. Yeah. Kadang-kadang ada juga orang Kristen gitu ya. Apa? Iya, jadi diri semakin serupa dengan Tuhan. Kristus, iya. Ada yang nafsirin, maksud lu Pak Pendeta jadi Tuhan gitu? Waduh. Itu ada yang bilang begitu? Ada, kalangan orang Kristen. Gua juga sampai kaget denger, wah ini orang jarang baca Alkitab kali ya. Berarti pengertiannya iya. Masih iya. Gini-gini. Tapi itu dia lah, biarin lah ya. Jangan diikutin. Iya, jangan diikutin. Ikut yang lurus-lurus saja. Ya. Lurus-lurus benar juga lebih asik ya. Artinya kan? Yang lurus dengan firman Tuhan gitu ya. Iyalah. Nah, yang kurang tepat kira-kira itu tadi ya, Pak. Tadi ya, jadi diri sendirinya yang seperti apa? Iya. Karena khotbah kan maksudnya lebih ke arah sekuler ya. Betul. Tapi maksud kita adalah jadi diri yang standar ke firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, teman-teman. Iya, guys. Kita sudah selesai membahas quote, tapi ini bukan yang terakhir. Ini adalah yang pertama. Ini adalah yang pertama. Kita akan bahas quote-quote berikutnya. Quote-quote yang fenomenal, viral. Jarwo quote. Yang kita akan investigasi. Ya, apakah quote itu layak untuk kamu atau tidak? Kita kupas. Anda mungkin kurang senang. Iya. Tapi yang penting kita senang. Karena quote-quote tersebut tidak bermaksud untuk menyerang. Ya. Termasuk si pemilik quote. Ya, betul sih. Kita hanya meluruskan. Ya. Oke. Ada kalimat penutupan dari Bang Dion? Atau bareng-bareng aja? Kayak anak-anak YouTuber. Tetaplah di dalam Tuhan, cinta Tuhan. Jangan lupa malam ini sebelum tidur saat teduh. Susah banget orang Kristen suruh saat teduh. Sombong amat. Tapi kita nggak tahu nih yang nontonnya pagi, malam, apa siang. Tapi yang penting jangan lupa tiap pagi saat teduh berdoa, menyembah Tuhan, baca firman. Dan dipraktekin. Oke guys. Oke. Itu dari kami. Tuhan Yesus memberkati.